Halo semuanya, salam sejahtera. Kalau kita bicarakan soal skincare, produk perawatan kulit, mungkin identik sekali dengan produk perawatan kulit orang dewasa. Tapi tahukah Anda kalau bayi dan juga anak-anak perlu juga memakai skincare? Berkaitan dengan tipe kulit bayi yang mungkin masih sensitif atau fungsi kulitnya yang masih belum berkembang dengan baik, maka perlu sekali penggunaan skincare untuk bayi. Di luaran sana banyak sekali merek skincare untuk bayi, produk perawatan kulit untuk bayi, tapi kita nggak tahu ya apakah produk ini aman dan juga cocok untuk jenis kulit bayi kalian. Video kali ini penting buat para calon bunda atau mungkin yang sudah jadi bunda yang habis melahirkan, punya baby di rumah. Bagaimana tips memilih skincare yang aman untuk bayi kita, dan tentunya skincare apa yang paling aman dan terbaik yang bisa kita gunakan untuk bayi kita di rumah. Penasaran? Yuk simak terus video berikut ini. Oke, kita bahas ya. Jadi kalau kita bicara soal skincare memang identik sekali ya dengan produk perawatan kulit dewasa. Nah, kalau dilihat di pasaran banyak sekali produk-produk perawatan kulit untuk bayi, tapi kita kadang-kadang bingung. Saking banyaknya ya mungkin, atau kita pengen memberikan yang terbaik tapi bingung milih yang mana. Nah, saya akan berikan beberapa tips bagaimana sih kita memilih skincare yang cocok, yang baik untuk bayi kita. Yang pertama, kita harus mengenali tipe jenis kulit bayi kita, ya. Apakah kulitnya sensitif atau yang seperti apa? Karena ini tentunya harus cocok-cocokan. Kadang-kadang kita memberikan skincare asal-asalan malah bikin bayinya kulitnya jadi kemerahan, purging ya, atau mungkin kondisi yang lebih serius sampai gatel, luka, bengkak, macam-macam. Makanya kita harus mengenali tipe kulit bayi kita. Kalau misalkan tipenya sensitif, kita nggak boleh asal-asalan pakai skincare, ya. Harus memilih skincare yang memang untuk jenis kulit yang sensitif. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus mengenali bagaimana sih tipe kulit bayi kita dan masalahnya apa. Ya, apakah dia eksim atau mungkin ada kerak ya di rambut kepalanya, atau mungkin ruam-ruamnya yang muncul di popok ya, di bagian ruam popok yang kita bilang munculnya di bagian bokong bayi. Ini tentunya bisa berbeda-beda. Tips kedua adalah pastikan produknya ini sudah ada sertifikasi. Ya, sertifikasi kalau kita di Indonesia kita pakai BPOM, Badan POM, yang ini menjamin kalau produknya benar-benar aman dikonsumsi, digunakan untuk kita manusia, ya. Label BPOM ini wajib harus ada, karena kadang-kadang kalau kita belum ada label ini, kita nggak tahu apakah bahan yang terkandungnya ini aman atau enggak. Makanya kita harus hati-hati. Sertifikasi harus jelas. Tips ketiga adalah memilih produk skincare kalau bisa lebih baik sih yang organik daripada yang bahan kimia. Kimia artinya ada bahan-bahan ya, zat-zat kimia yang dicampurkan di produk skincare-nya. Kalau organik artinya ini diambil dari bahan-bahan alami. Banyak sekali ya sebenarnya produk-produk skincare ini yang berbasis kimia. Nah, kalau yang berbasis organik memang nggak begitu banyak. Lebih aman kita memakai skincare dengan basis bahannya adalah organik. Tentunya ini lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita bicara kimia, memang efek sampingnya cukup banyak. Ada bayi yang mungkin sensitif. Kalau kena bahan kimia dari skincare malah muncul kemerahan. Maka dari itu harus dihilangkan. Kita harus menghindari produk skincare yang berbahan kimia. Lebih baik kalau bisa pakai yang produknya berbahan organik. Nah, kalau kita bicarakan soal skincare bayi berbahan dasar organik, mungkin di pasaran kita agak sulit menemukannya. Tapi kemarin sempat ada request dari temen, dok, tolong bahas produk ini beneran organik atau enggak, aman enggak buat bayi. Ya, kemarin juga saya sempat lihat di sosial media, produk ini juga lumayan booming ya, banyak yang mereview, banyak yang bahas. Cuman saya ingin membuktikan di sini apakah benar produk ini organik atau enggak. Ya, produk ini adalah Buds Organic. Sebagian dari kita mungkin sering dengar juga tentang Buds Organic, katanya bagus, katanya premium, katanya begini begitu. Kita akan coba review. Ya, review dalam hal ini saya akan melihat sebagai sudut pandang saya sebagai dokter, apakah produk ini beneran organik, apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau enggak.
Dan nanti saya sertakan apa sih bukti kalau ini organik atau enggaknya, ya termasuk mungkin sertifikasi yang sudah diakui atau bagaimana. Dan saya juga akan sertakan kira-kira contoh kasusnya. Kemarin saya sempat lihat kepoin Instagramnya dari Buds Organic ini, saya nemuin beberapa kasus ya, kasus yang mungkin berkaitan dengan masalah kulit bayi yang bisa diselesaikan dengan Buds Organic ini. Yuk kita bahas aja tentang produk ini. Oke, langsung aja ya. Jadi di depan saya ini ada beberapa contoh produk dari Buds Organic. Buds Organic ini sebenarnya produknya cukup banyak ya. Ada yang untuk kulit sensitif, ada yang tipe jenis kulit ini itu banyak sekali. Ini khusus untuk tipe jenis kulit sensitif, Buds Soothing Organic. Ya produknya mungkin kita nggak akan bahas semuanya, cuman kita di sini mau buktiin aja sih apakah beneran organik atau nggak. Kita lihat informasi yang kita dapat dari kemasan produknya. Ya, contohnya ini deh. Ini adalah Super Soothing Hydrating Cleanser. Ini sebenarnya adalah sabun dan juga sampo yang bisa digunakan sehari-hari, terutama untuk bayi yang kulitnya sensitif. Ini membantu mencegah iritasi kulit, ya, juga membantu melembabkan kulit bayi kalian. Coba kita buktikan, apakah ini beneran organik nggak? Kalau kita lihat dari kemasan depannya, ya, nanti saya sertakan video zoomnya. Ini ada tulisan EcoCert Organic Cosmetic. Sekedar tahu buat teman-teman, EcoCert ini adalah badan sertifikasi yang sudah diakui secara internasional untuk kosmetik-kosmetik yang berbahan dasar organik, berbahan dasar alami. Ya memang sih untuk Buds Organic ini tidak 100% semuanya organik. Ada sekitar 95% lebih bahannya ini memang organik. Ya ada bahan kimia tapi tidak berbahaya, sedikit sekali. Kita lihat coba ingredientnya. Ya jadi kalau kita lihat di bagian belakang kemasannya, banyak sekali informasi yang kita bisa dapat. Kalau kita pengen kepo mau menelaah satu-satu ya juga cukup sekali kita lihat dari kemasannya ini. Yang penting di sini ada tulisan Beyond Steroid Free. Steroid Free. Steroid ini memang sering sekali ditemukan di kosmetik, produk perawatan kulit, skincare, dan memang bagus untuk meredakan iritasi ruam-ruam kemerahan pada kulit. Cuman masalahnya adalah steroid kalau dipakai berlebihan juga nggak bagus. Dan di sini dituliskan bahwa steroid free, jadi nggak mengandung bahan-bahan steroid. Steroid ini memang bagus untuk kulit, cuman ya kalau keseringan juga nggak bagus juga ya. Kemudian di sini ada informasi ya seperti ingredientnya, kemudian cara pemakaian dan macam-macam. Contohnya lah kita lihat di sini ada kandungan aqua atau water, ya biasalah secara kosmetik ya, secara sabun ya. Ada kandungan aloe vera, yaitu sudah pasti itu adalah bahannya organik. Kemudian ada lavender oil, ya ada geraniol. Geraniol ini juga sejenis essential oil ya. Limonen ini juga sejenis essential oil. Dan penting di sini ya, bahan yang bagus di sini kita temukan adalah adanya prebiotik. Prebiotik ini adalah bakteri baik. Loh, kok skincare ada bakterinya? Ya, bakteri baik ini bagus. Memang kulit kita secara alami memang ada bakterinya. Kalau bakterinya mungkin tidak seimbang ya, ada bakteri negatifnya, maksudnya bakteri yang merugikan jika berlebihan bikin penyakit pada kulit. Nah, bakteri baik yang terkandung pada bahan ini, prebiotik ini bagus untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Ya saya jarang-jarang ada nemu produk yang mengandung prebiotik seperti ini. Ya jadi di sini disebutkan juga bahwa 100% of the total ingredient ya, 100% total bahan-bahannya ini dari natural origin, dari bahan-bahan alami ya, bahan alam. Kemudian 100% of the plant. Jadi bahan-bahan tumbuhan dari Buds Organic yang untuk sabun ini 100% dari organic farming. Ya, jadi memang setiap bahannya ini, setiap produknya ini disebutkan berapa persen bahan organiknya. Memang Buds Organic tidak 100% banget mengandung organik semuanya. Ada memang bahan-bahan kimia sedikit, tapi bukan bahan kimia yang bahaya, bahan kimia yang aman ya. Oke, kita lanjutkan aja dengan produknya yang lain ya. Yang di sini ada Super Soothing Rescue Lotion dari Buds Organic.
Ini adalah sejenis lotion yang bagus untuk mengatasi kulit bayi yang iritasi, mengalami iritasi ringan. Seperti biasa, kalau kita lihat di kemasannya, bagian luar ya ada ada hologramnya ya, stiker hologram. Kemudian di sini ada lambang EcoCert ya, yang menandakan ini ada sertifikasi organiknya. Kita coba lihat bagian belakang. Jadi ini khusus untuk kulit-kulit yang iritasi, mengalami eksem ringan, kemerahan ringan di kulit-kulit bayi, terutama bayi yang sensitif. Jadi kalau kita lihat di sini ada kandungan aloe vera ya, sama seperti ini. Jadi aloe vera itu lidah buaya. Kemudian ada jojoba oil, itu bahannya organik. Kemudian ada seed oil. Kemudian ada juga kandungan yang lain, limonen ya. Limonen ini juga salah satunya natural essential oil yang alami juga. Ada flower oil, macam-macam. Ya, saya lihat di sini pun juga disebutkan ya, mungkin teman-teman nanti kalau mau lihat ingredient di bagian belakangnya ini disebutkan kalau 100% dari total ingredientnya, total bahan-bahannya ini dari natural origin, 100% loh. Kemudian disebutkan juga 97,7%-nya adalah dari organic farming. Luar biasa. Ini yang menandakan ya memang organik ya, kita nggak perlu ragukan. Nah, kemudian produk yang cukup ngetren juga nih ya. Jadi Bas Organik ini juga mengeluarkan produknya berupa calming rub cream. Jadi seperti apa ya? Seperti balsam lah istilahnya, balsam untuk kulit, untuk yang bisa dioleskan di kulit bayi, terutama mungkin untuk bayi yang kolik kembung ya. Ini cukup ngetren juga nih calming rub cream. Ya, sama juga di sini ada stikernya ya. Mungkin ini bukti kalau keasliannya ya. Kemudian ada juga logo EcoCert-nya yang menandakan semuanya kayaknya ada EcoCert-nya semua. Iya, betul. Ya memang ini sudah tersertifikasi organik sih ya. With aloe vera dan organic essential oil. Sudah dari tulisannya aja kita sudah tahu, oh ya ini organik, ini alami. Coba kita lihat ingredientnya. Jadi di sini saya ada menemukan nih bahan yang cukup wow, luar biasa juga. Ada peppermint, ada ginger, ya, jahe. Kemudian lavender essential oil, aloe vera, ya hampir semua produknya ternyata ada kandungan aloe veranya. Yang ini semuanya ya memang organik ya, kita nggak usah ragu lagi. Jadi memang ya sudah saya cek, sebenarnya saya sudah cek semuanya, cuman saya jelaskan ke teman-teman ya beberapa perwakilannya aja lah. Kalau kita bahas semua ya mungkin videonya nanti akan panjang. Memang sudah tidak diragukan kalau bahan dari Bas Organik ini sesuai namanya, dia mengandung bahan organik. Mungkin nggak 100% bahannya organik, ada bahan kimianya sedikit, tapi itu bahan kimia yang alami, yang aman ya istilahnya. Jadi nggak ada masalah. Kalau dari mayoritas bahannya sekitar 95-97% dari bahannya mengandung bahan organik alami ya, jadi nggak usah dikhawatirkan lagi. Nah, kemarin saya juga coba searching di sosial media dari Bas Organik ini ya, buat kepo-kepoin aja sih. Ada beberapa contoh kasus ya, di sana pun kalau kalian lihat ada beberapa review contoh kasus seperti yang saya sertakan pada gambar ya. Jadi ini adalah kondisi di mana kulit bayi mengalami ruam kemerahan, kita bilangnya mungkin iritasi kulit yang cukup berat juga, yang sering dialami bayi ya, palingnya sering di area pipi, kemudian di area yang lain. Nah, itu dipakaikan Bas Organik dengan hasil yang ada perubahannya luar biasa. Ya memang untuk pemilihan skincare ini agak-agak ribet sih ya, karena memang kita harus mengetahui jenis kulit tipe bayi kita, kulitnya seperti apa. Kemudian apakah produk ini sudah ada label sertifikasinya. Kalau beredar di Indonesia ini wajib ada label sertifikasi BPOM. Dan tentunya kalau bisa kita memilih bahan yang organik. Lebih aman sih ya. Kalaupun memilih bahan kimia ya balik lagi ke pilihan kita. Tapi kalau untuk masalah organik, saya bisa jamin kalau organik ini bahannya alami, lebih jarang menyebabkan kondisi misalnya ketidakcocokan. Terutama malah untuk yang kulit-kulit mengalami iritasi, kemudian kemerahan, atau mungkin sensitif tipenya kulitnya,
bahan-bahan dari organik ini bisa malah membantu meredakannya. Nah, bakso organik ini mungkin bisa jadi pilihan buat kalian juga. Oke, sekian ya informasi pada video kali ini, mungkin sedikit panjang. Setidaknya saya berharap sekali teman-teman dapat informasi. Ya, kita memang kalau milih skincare agak hati-hati juga, apalagi di zaman sekarang banyak sekali skincare kimia yang nggak aman. Oke, semoga bermanfaat. Semoga nanti kita bisa ketemu di video berikutnya lagi. Sampai ketemu lagi.